Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan di tanggal 29 Maret 2024. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang sastrawan dan juga dosen berasal dari kota Medan tapi sudah berdomisili di kota Padang Panjang. Siapa? Ubaidillah Al-Ansori. Ya. Ya, kita menunggu untuk Ubay untuk bergabung di Bincang Sore Ramadan ini. Tema hari ini adalah kita membahas tentang pentingnya sastra. Pentingkah sastra? Nah, itu seperti itu. Tanda tanya. Baik, kita coba untuk menggabungkan, dan ini kita tadi Bung Ubay sedang berada di perjalanan, jadi kita sekitar setengah jam ya, 39 menit. Ya, kita coba untuk bergabung. Ya, sudah bergabung. Oke. Didengar suaranya, Bay? Dengar. Tapi Dengar, kenapa wajah ya. saya belum nampak nih? Oh, ini. Oke. Baik. Oke. Lagi di perjalanan nih. Wajahnya tulang ya. Nampak kan? Sudah nampak ya wajahnya ya. Tapi wajah tulang mana nih? Nggak nampak nih. Ah, masa nggak nampak? Nampak kan? Ah, serius nggak nampak? Iya, wajah tulang nampak nih. Suaranya terdengar tapi wajahnya nggak nampak. Nggak, tapi di layarku wajah Ubay kelihatan. Oh gitu. Di Ya. layar aku kok nggak nampak wajah tulangnya. Ini kok kayak gitu dia ya. Coba diulang lagi, Bay. Oh, Ya, coba boleh. sekali. Kalau nggak, memang nggak, coba di apa dulu? Tutup dulu, baru coba lagi. Baik, coba kita untuk bergabung kembali. Tadi mungkin ada jaringan, jadi tidak terlihat wajah di layarnya Ubay. Ya, kalau ini kita coba kembali. Baik, bagaimana, Bay? Masih belum bisa? Wajah tulang nggak nampak, tapi wajahku nampak. Tapi wajahku nampak di sana ya. Ya, nggak apa-apa. Mungkin bisa sebenarnya, mungkin ada kesalahan di sana, tapi nggak apa-apa. Kan terdengar suaranya kan? Benar. Oke, jadi. Wajah Ubay terlihat di sini. Udah Baik. kalau wajah tuh udah terlihat aman dia tuh. Baik, kita mulai ya. Oke, boleh tulang. Ya, baik, kita mulai. Oke ya. Boleh. Baik. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sahabat Rumah Baca yang sudah setia untuk bergabung di live IG ini, menonton. Hari ini kita akan membahas tentang pentingkah sastra ya, dengan narasumber seorang sastrawan, seorang dosen, dan juga seorang politisi yang terjun di kancah politik yang baru-baru saja terjadi ya, baru saja berlalu. Ya, dia adalah Ubaidillah Al-Ansori, dan dia adalah kelahiran dari Sumatera Utara, tapi berdomisili di Kota Padang Panjang karena ya berkeluarga di Kota Padang Panjang. Baik, Bung Ubay, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tapi Ya. yang pertama mohon maaf karena keterlambatan kurang lebih setengah jam ya. Ya. Jadi kita ada acara mendadak harus ke Padang gitu, tulang. Sehingga kalau tadi di mobil ini udah sampai di Padang, tapi kita tetap stay di mobil aja biar tidak terlalu riuh di rumah ya. Ada di rumah keluarga. Baik. Ya, walaupun berarti wajahnya saya nggak kelihatan ya wajahku ya Oh, di sana ya. nggak kelihatan, dia gelap aja. Tapi nggak apa-apa,
ini bukan perkara wajah kan, tapi ini kan perkara apa isi konten kita nanti kan itu kan. Selama Iya, iya, iya. depan Betul, ya. betul, betul. Baik, baik, sahabat rumah baca, kita akan mulai saja perbincangan ini, walaupun ini sudah telat karena tadi Bung Ubay juga sudah WA katanya ada perjalanan, tidak mungkin ini dipercepat di tepat waktu ya, Hmm. jadi diminta setengah jam. Jadi nanti kita akan mundurkan juga nih, mungkin nanti kan Betul, kita usai di setengah 6 ya, betul. karena ya nggak mungkin setengah jam saja Iya, ya. betul, Baik, betul, betul. sahabat rumah baca, Bung Ubay. Ya, Nah, aku manggilnya Bung aja ya, biar kelihatan ininya. Medan Ah, ya, ya. Bung. Oh, Ya, Bung. Ini eh, apa sekarang kegiatannya? Ya, kegiatan sekarang yang hari-hari ini dan ya perkenalkanlah dengan teman-teman. Mungkin nanti kan ini videonya di save, nanti akan ditonton ulang bagi teman-teman yang menyaksikan reel ini nanti. Baik, Bung, coba perkenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat rumah baca. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat rumah baca. Perkenalkan ya, saya Ubaidillah langsung juga pada kalau biasa orang Ya, sepertinya manggilnya Ayah Hasan atau Pak Hasan, tapi saya akrabnya manggilnya Tulang ya. Tulang ya, Hasan, kita udah keakrabannya seperti itu. Jadi sehari-hari biasanya ya mengajar, kemudian menulis, menulis juga menjadi redaktur sastra dan budaya di Harian Umum Rakyat Sumbar sampai hari ini. Ya terjun di dunia politik beberapa bulan belakangan, tapi itu tidak menjadi titik utama ya. Kita tetap menjadi seorang penulis, seorang dosen yang insya Allah mengajar kembali di bulan 7 mendatang ya. Jadi akhir-akhir ini kita berfokus kepada bagaimana sebenarnya perkembangan-perkembangan sastra. Kita hari ini mulai lebih kepada apa namanya ya, bermeditasi ya, semacam bermeditasi. Kita tidak ikut nimbrung terlalu jauh dalam festival-festival atau event-event yang diadakan di kesusastraan, tapi kita lebih melihat melihat hal-hal yang apa sebenarnya sastra itu, atau apakah sebenarnya yang harus kita tuliskan untuk menjemput sebuah kesusastraan yang barangkali orang akan menyatakan bagaimana sastra yang baik akan hal-hal seperti itu ya. Sehingga akhir-akhir ini kita sangat jarang untuk ikut serta dalam hal-hal yang lain selain dari kita melihat teks-teks atau karya-karya sastra di rumah, di kamar membaca ya. Di Daya Harian Umum Rakyat cerpen-cerpennya Fileski atau puisi-puisinya di Eka Putra Kaya, hal-hal seperti itu yang kita baca hampir setiap harinya. Itu keseharian kita dalam tenggat waktu di Ramadan lah khususnya ya, menjadi bagian dari pembacaan-pembacaan ulang. Itu sih Tulang, akhir-akhir ini kita lebih kepada hal-hal yang itu. baik. Jadi Bung Ubay bermeditasi nih. Dia tidak terlihat Bermeditasi. muncul di permukaan ya di hari-hari ini tentang kesastraan di ya khususnya di kota apa di Sumatera Barat ya, Sumatera Barat dan kota kelahiran di Sumatera Utara juga. Baik, Bung. Uh, ini sangat menarik temanya. Ya, penting ini hal yang apakah bagaimana kenapa kita memilih karena ini judulnya juga dari temanya dari Bung Ubay kan. Kenapa sih keresahan apa yang didapatkan? Pentingkah sastra? Maksudnya apakah kan kita sudah pahami bahwa sastra itu kan penting memang karena dari karya-karya yang ada yang hadir di mewarnai kehidupan ya dan juga kadang-kadang mendrive ya menjadi sebuah panutan ya karya sastra itu menggoyang
kehidupan sosial masyarakat juga. Itu kan sudah pasti Benar-benar. begitu. Dengar, Bung? Dengar? Halo? Dengar, dengar. Iya. Sastra, ya jelas. Jelas suaranya? Oke. Ya. Kenapa sastra itu penting? Karena kita kan sudah pahami bahwa sastra itu memang penting begitu. Kenapa harus dijelasin lagi? Pentingkah sastra gitu? Dengan tanda Ya, tanya gitu. Kenapa nih? Ada keresahan apa ini? kita kita coba ya Tulang ya untuk em, menjabarkan ya sekilas. Halo Tulang? Ya, dengar Oh, suaranya. aman ya. Jadi kenapa kemarin ketika sahabat rumah baca melalui Tulang meminta kita untuk menjadi inilah ya untuk dialog sore ya menuju berbuka puasa, kita minta pentingkah sastra pakai tanda tanya. Karena kita akhir-akhir ini melihat berbagai macam polemik yang terjadi, berbagai macam situasi yang lama-kelamaan seakan-akan memang sastra itu tidak dianggap sebuah penting gitu, tidak penting. Padahal kita ketahui sastra itu salah satu yang dapat, kalau bahasa bahasa Sanaspani kalau kurang lebih, sastra itu salah satu yang juga menjadi bagian dari yang dapat membawa marwah, membawa harkat dan martabat bangsa. Kenapa? Karena sastra itu dapat menjadi peraih Nobel, dan yang meraih Nobel itu hanya beberapa ilmu-ilmu saja dan termasuk sastra di dalamnya. Sehingga berarti sastra diakui secara dunia. Tapi ketika kita bicara sastra, baik itu di forum kecil, terlepas dari arti sastra ya, tapi kita hanya bermain kepada pentingkah sastra, sehingga kita merujuk pada hal yang lebih besar. Ketika kita bicara sastra, apakah masyarakat mayoritas, masyarakat kebanyakan, itu berpihak kepada kegiatan-kegiatan sastra? Bahkan nanti akan merujuk kepada kegiatan sastra, kesenian, maupun literasi sendiri. Apakah sastra itu, akhirnya kan kita akan mempertanyakan apakah sastra itu penting ketika kita rujuk kepada beberapa kota. Bukit Tinggi kah, kita sebut saja Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Padang, kita berlingkupkan di Sumatera Barat awalnya. Berapa banyak kegiatan sastra yang terjadi ketimbang kegiatan-kegiatan yang non sastra itu terjadi. Padahal ketika kita bicara tadi yang seperti Tulang sampaikan, betapa pentingnya sastra, kita tahu sastra itu adalah membawa akal, membawa jiwa, menenangkan jiwa. Tapi pada akhirnya apakah hari ini kita melihat 2023, 2024 misalnya, sampai pada bulan Maret ini atau April nantinya, adakah kegiatan yang berbau sastra bersentuhan dengan kota-kota kita? Atau merujuk lebih jauh lagi, ketika kalau tidak salah Franz Magnus Suseno itu dalam apa namanya kanal YouTube Endgame, dia bilang saya terkadang bingung melihat di Indonesia yang terjadi 20 tahun bahkan 30 tahun yang lalu, kata dia kan, ketika kami belajar di SMP maupun SMA, itu kami dalam satu waktu tidak mempelajari apapun selain mempelajari sastra. Jadi selama 2 bulan penuh mereka mempelajari sastra, membaca sastra. Apakah itu terjadi di Indonesia? Yang kabarnya konon katanya penyair sastrawan di Indonesia itu
banyak betul. Bahkan hampir di setiap kota itu punya. Maka pertanyaannya kembali, pentingkah sastra atau sastra itu pentingnya buat siapa? Apakah buat kita saja, buat kita yang memang terlahir atau memang ingin berkecimpung di dunia sastra seperti Ubay, Tulang yang hari ini berfokus kepada rumah baca yang akan bersentuhan dengan literasi dan akan bersentuhan dengan teks-teks lalu, teks buku, anak-anak akan datang membaca. Apakah itu? Apakah kita yang merasa penting dan di luar kita tidak penting? Sehingga yang kita inginkan adalah, maka kita pertanyaannya besar. Pentingkah sastra? Pentingnya buat siapa? Apakah seluruh jajaran di luar dari kita itu merasa penting? Bila, nah, mudah-mudahan ada yang mendengar. Bila memang mereka merasa penting, maka akan banyak kegiatan-kegiatan yang diakomodir, yang dialokasikan untuk sastra. Sampai hari ini, kita dapat melihat nanti di 2024 yang berbau sastra itu berapa banyak. Contoh saja, ketika kita tadi bersentuhan dengan dunia kita hari ini, dunia perpolitikan di Indonesia lah misalnya, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam prosesi kampanye, dalam prosesi halal itu. Ini kita sedikit ke situ ya, Tulangnya. Oke. Ada akan terdekat hari ini. Adakah dia akan membuat kegiatan-kegiatan lomba yang berbau dengan sastra? Padahal itu dia akan menghimpun bagaimana pikiran, bagaimana konsep, bagaimana strategi, bagaimana hati akan berbau ke sana. Tapi tidak ada. Yang terjadi nanti adalah lomba olahraga, lomba band akan ke sana yang terjadi. Ya. Sehingga kita tidak melihat sebuah prospek yang jauh untuk membangun pikiran dan hati melalui kesusastraan itu. Maka itu kita sampaikan tadi, kita langsung menginginkan pentingkah sastra kiranya. Kalau bila memang sastra itu penting, maka yuk sama-sama kita berikan dorongan, kita berikan kekuatan untuk membangunnya sastra itu, sehingga akhirnya yang terperbaiki adalah bukan hanya orang mengenal sastra, tapi akhirnya orang-orang berpikir sastra itu membawa jiwa, membawa pikiran. Kenapa? Karena dia akan membaca teks-teks yang baik, teks-teks yang lebih luar biasa, agar tidak terpokok dan terfokus pada ini main game, bahasanya game atau hal-hal lain ya yang negatif. Contoh yang lebih lain lagi, Tulang, bila kita memang menyatakan sastra itu penting, ketika kita datang ke satu kota, berapa banyak kafe atau tempat tongkrongan yang melakukan diskusi. Ya. Dan dibandingkan kafe yang lebih banyak masyarakatnya bermain game. Nah, itu coba kita uji banding. Mana yang lebih penting akhirnya? Betul. Maka kita sangat minim menemukan kafe-kafe yang melakukan diskusi. Mungkin di satu kota hanya satu, tapi yang bermain game itu 10. Akhirnya gimana yang dinyatakan pentingkah sastra itu? Sehingga sampai pada akhirnya taraf berpikir, taraf berempati, taraf membangun sosial itu sangat minim akhirnya di Indonesia. Bahkan secara menyeluruh kita akan bicarakan Indonesia, taraf sosial, taraf empati, taraf untuk bersilaturahmi, itu sangat sedikit. Karena apa? Karena kita melihat yang merasa pentingnya sastra itu hanya barangkali 3% orang. 3% dari masyarakat Indonesia, populasi masyarakat Indonesia. Ketika 3% itu dibagi, hanya paling satu kota bersisa 15 orang, 10 orang yang dibanding dengan 30 ribu jiwa. Itu kan nggak sebanding dia di satu kota. Sehingga maka tetap kembali kepada tahapan kita berbahagia pada sore ini kita mendialogkan pentingkah sastra. Semoga orang-orang akan melihat video kita setelah ini, Tulang. Benarkah mereka hadir untuk sebuah kesusastraan? Kita berharap juga akan ada orang-orang yang pemangku kebijakan mendengar ini, bagaimana sebenarnya
sastra itu betapa pentingnya untuk baik dari tingkat dasar. Kita berbahagia ketika rumah baca anak nagari dan rumah baca lainnya itu menghimpun anak-anak, mulai diarahkan baik itu menulis, baik itu membaca, baik itu mengenal Word, mengenal dunia-dunia digital. Mereka diperkenalkan secara bertahap, bukan diperkenalkan secara langsung. Ini secara gelodokan ya bahasanya, tapi secara bertahap dari dasar. Akhirnya mereka akan menjadi orang yang berbeda dengan anak-anak yang tidak diperkenalkan oleh sastra itu sendiri. Gitu dia. Baik. Gitu dia kurang lebih, Tulang. Ya, baik. Berarti memang kondisi kenapa kita angkat tema ini ya, karena kita melihat juga kondisi bagaimana sastra ya di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, ya di tengah-tengah era digital ya, disrupsi digital ya, digitalisasi yang terjadi memang besar-besaran itu sangat berpengaruh ya. Ya baik, Ubay. Jadi kalau kita melihat fenomena seperti itu ya, yang terjadi itu, apa sih kalau menurut Bung ya, menurut Bung ini apa sih langkah yang efektif gitu? Kita kan sudah sadar ini bahwa memang terjadi penurunan ya. Yang kita kadang-kadang karya-karya yang muncul ya sangat banyak, tetapi juga kita sangat tidak ya, kita harus jujur juga kualitasnya juga berkurang begitu ya, daripada karya-karya orang yang lama ya, yang abadi yang kita lihat kan. Karena tadi mungkin akhirnya orang-orang yang terjun juga di dunia sastra kadang-kadang juga hatinya juga sudah lain ya, tidak menghargai originalitas dari karya begitu ya, hanya mengejar sebuah yang namanya ya predikat atau sanjungan begitu ya, atau sebuah euforia yang hanya sesaat begitu ya. Ya itu yang terjadi sekarang. Jadi memang karya banyak tetapi kualitas sangat sedikit ya, sangat apa namanya, rendah ya, kalau dibilang kualitasnya sangat low lah, rendah ya. Nah, jadi melihat fenomena ini bagaimana menurut Bung Ubay? Apa langkah yang harus kita lakukan? Ya tadi salah satunya tadi diskusi-diskusi yang terjadi harus digalakkan kembali di ya, KPKP di mana. Tetapi kan kita sadari juga bagaimana sih posisi sastra di dalam industri ya, dalam industri ya, namanya ada namanya nilai-nilai apa komersil atau apa, itu yang menjadikan menurunnya orang-orang yang berkarya. Kadang-kadang saya lihat menghargai sebuah karya juga tidak ada ya, membeli bukunya juga tidak mau orang-orang yang sudah ini. Jadi bagaimana ini kondisi ini, apakah terus harus seperti ini, kondisi seperti ini? Karena mungkin nanti kalau udah seperti ini akhirnya tidak muncul lagi orang-orang sastrawan ya, penulis-penulis. Nah itu seperti itu. Bagaimana menurut Bu Bay? Apa langkah efektif yang bisa kita lakukan lah untuk mengatasi masalah ini? Kalau kita sebenarnya melihatnya ini terjadi kurang lebih sudah tidak di 2024 ya, Tulang ya. Ketika kita melihat seperti yang Tulang sampaikan tadi adalah untuk kita membeli karya aja udah antara iya dan tidak hari ini. Kalaupun telah kita beli, belum juga tentu kita baca. Betul. Karena kita membelinya sekedar menghargai saja pada akhirnya kan begitu. Ini teman kita jual. Itu yang pertama. Ternyata penulis-penulis juga tidak menghargai, tidak saling mensupport, tidak semua ya, tapi ada beberapa tidak mensupport kawan-kawan sendiri. Sehingga yang terjadi adalah fase munculnya karya-karya yang fenomenal, karya-karya yang kalau bahasanya bagus lah ya, kalau lebih kepada kualitas lah ya, itu semakin minim. Kenapa? Karena banyak penulis-penulis yang memang punya karya-karya bagus, karya-karya berkualitas, akhir-akhir ini menerbitkan dengan penerbit-penerbit indie, tidak lagi penerbit-penerbit besar yang
secara persenan mereka lebih besar daripada penulis itu sendiri potongannya kan gitu. Sehingga teman-teman itu banyak menerbitkan di penerbit-penerbit pribadi, penerbit-penerbit indie ya. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana cara menanggulanginya, kita sebenarnya berharap bahwasanya ini bukan hanya sebagai kerja-kerja dari seorang penulis itu sendiri. Bukan hanya kerja-kerja seorang sastrawan saja. Tapi ini adalah kerja kita bersama bila kita memang mau membicarakan seberapa pentingkah sastra sebenarnya. Bila kita ingin mengembalikan sastra itu kepada tahtanya gitu ya, kepada tempatnya. Bila kita memang ingin meletakkan sastra kepada marwahnya ya gitu ya. Jadi ini sebenarnya bukan hanya pekerjaan Tulang yang punya rumah baca, bukan hanya pekerjaan si Ubaidillah yang ketika dia menjadi seorang penulis, tapi ini adalah kerja bersama agar memperbaiki. Contohnya adalah ketika kita ini mohon maaf saja kepada instansi atau siapapun yang akan tersebut, maka ini hanya dialog-dialog yang tidak ingin menjatuhkan pihak sebelah ataupun apapun ya Tulang ya. Ini kita hanya dialog semata ya. Misalnya adalah kita punya balai bahasa di Sumatera Barat. Kemudian sejauh apa balai bahasa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang berbau sastra. Misalnya bila kita merujuk kepada balai bahasa lainnya yang ada di Sumatera Utara contohnya ya. Balai bahasa Sumatera Utara itu selalu saja melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari program yang dilakukan Balai Bahasa itu sendiri. Misalnya, Balai Bahasa Sumut itu melakukan namanya bengkel ya waktu itu, bengkel sastra untuk penulis-penulis esai pemula, bengkel sastra untuk penulis-penulis cerpen pemula, bengkel sastra untuk penulis-penulis puisi pemula. Dan dia memang pemula, 30 orang orang per sub, baik itu esai, cerpen maupun puisi. Setiap orang disuruh kirimkan karyanya, maka karya terburuk yang dipilih untuk menjadi peserta menulis. Bukan karya terbaik, tapi karya terburuk. Bila sudah baik karyanya, maka tidak dipilih. Berarti dia sudah jadi seorang penulis. Berarti dia sudah berkenalan dengan sastra. Maka karya terburuk disuruh dia jadi peserta selama 3 hari, diperkenalkan dia. Akhirnya bengkel sastra itu memperkenalkan melalui instansi terkait. Itu satu. Apa yang terjadi? Sampai hari ini bengkel sastra itu terus berlangsung. Kemudian mereka membuat lomba penulisan cerita rakyat, lomba penulisan cerita anak. Hal-hal itu kan bagi kita itu adalah luar biasa. Ketika instansi yang punya wewenang, namanya dia Balai Bahasa ya, dia kan balai bahasa dan sastra itu. Dia punya wewenang itu untuk melakukan itu. Siapa yang akan menjadi narasumbernya? Itu adalah sastrawan-sastrawan yang mumpuni, sastrawan-sastrawan yang ada di kotanya, yang ada di provinsinya. Agar apa? Agar lebih banyak yang mengenal sastrawan di Sumatera Barat daripada sastrawan yang di luar. Sehingga menariknya adalah ketika penulis-penulis muda muncul, dia udah mengenal juga dengan nama dengan nama Ubaidillah, misalnya dia udah kenal juga dengan nama Yud Fitra, dia kenal dengan Adri Sandra. Kenapa? Karena orang-orang itu yang dilibatkan. Tidak, kata kuncinya adalah tidak itu saja narasumbernya, tapi narasumber di Sumatera Barat itu banyak betul. Ada Gus TF, ada Adri Sandra, orang yang punya prospek cara berpikir yang menarik kan begitu. Sehingga perkenalan sastra itu bercabang-cabang agar asik. Nah itu dia. Salah satunya adalah Tulang, instansi terkait yang sangat bersentuhan dengan Balai Bahasa, bersentuhan dengan sastra harus terlibat secara serius untuk memperbaiki sastra itu. Kenapa? Karena mau dan tidak mau ketika bicara Sumatera Barat, orang akan kenal dengan nama Marangusli, nama Hamka, nama Tan Melaka,
nama-nama penulis-penulis besar di Indonesia. Kemudian kita seakan-akan menjauh dengan itu kan itu. Barangkali ketika kita tanya nama Wisran Hadi di Sumatera Barat, penulis-penulis baru di Sumatera Barat atau anak-anak SMA di Sumatera Barat, nama Wisran Hadi bagi dia sangat asing. Tapi sebenarnya siapa Wisran Hadi itu? Siapa Mara Rusli itu? Kan luar biasa sebenarnya. Penulis-penulis di Sumatera Barat yang kita sendiri tidak kenal bahkan. Kan begitu dia, kurang lebih itu lang. Jadi instansi terkait, kemudian kita nih yang memang berkecimpung di bidang itu, termasuk tulang yang berkecimpung di dunia rumah baca, kita sudah mendorong dari awal tulang. apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari keterlibatan untuk membicarakan sastra. Keterlibatan untuk mendorong bagaimana sastra ini akan terus muncul, sastra ini akan terus dibicarakan. Walaupun pada akhirnya sastra sendiri punya polemik-polemik yang besar. Kemudian nanti ujungnya adalah kegiatan-kegiatan atau event-event yang sastra. Agar apa? Agar memperkenalkan. Seperti di Bukit Tinggi ada beberapa kali di Jam Gadang. Itu kan langsung publik yang melihat. Atau di beberapa titik. Sehingga kita berharap atau dialog-dialog buku. Nah, kita ingin itu agak mempelintir dikit waktu itu. Dialog-dialog buku, diskusi-diskusi buku, tapi yang mendiskusikan misalnya 3 narasumbernya, tapi tidak ketiganya orang sastra. Yang satu misalnya dari kebidanan atau dari keperawatan, yang satu lagi dari bidang ekonomi misalnya kan. Nah, kemudian satu ada sastrawan atau salah satunya ada penulis. Sehingga itu adalah metode memperkenalkan sastra melalui buku itu kepada sub yang berbeda, lingkup lintas disiplin yang berbeda kan begitu akhirnya tuh. Kita inginnya itu terjadi ya. Mudah-mudahan melalui dialog ini nanti barangkali ada jembatan tulang ketemu dengan Balai Bahasa maupun kalau Bung Hatta kan udah sangat sering ya, udah selalu membuat kegiatan itu udah luar biasa kan. Untuk Balai Bahasa atau Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan itu kan harusnya memang ke sana arah-arah mereka ketika bicara sastra itu sendiri tulang. Tapi kan tulang sendiri barangkali melihat siapa yang lebih banyak didorong ya, lintas disiplin sastra atau lintas disiplin tidak sastra. Mungkin kita tidak perlu menjelaskan itu, masyarakat juga akan tahu kemana arahnya tulang. Iya. Nah, itu baik, sabar membaca. Jadi kalau ditangkap langkah-langkah yang dari Bung Ubay sebutkan bahwa harus ada keterlibatan ya. Karena ini ada keterlibatan dari pemerintah ya. Tadi langsung disinggung ke Balai Bahasa ya. Mudah-mudahan bisa dilakukan juga event-event seperti itu ya. Dan yang terpenting juga ya melibatkan, tadi saya dengar sebuah kata ya, jangan yang itu-itu saja ya. Jangan orangnya itu-itu saja. Saya juga rasanya memang budaya itu harus diubah ya. Karena kalau kita namanya meregenerasi ya, jangan kita berpikir bahwa orang yang ya harus merelakan juga kepada generasi selanjutnya juga harus bisa tampil di depan, juga mereka punya kesempatan, diberi kesempatan biar mereka lebih baik nanti ya, karena dia menjadi ya, masih terdengar ya? Masih tulang. Iya. Nah, jadi dan yang terakhir tadi apa? Ya pastinya bahwa kita harus kolaborasi tadi ya, dan kita jangan yang itu saja. Dan satu lagi, jangan jadikan sastra itu eksklusif. Dia harus bersifat inklusif ya tadi ya, inklusif. Jadi memang
Jangan hanya orang-orang sastra saja yang merasa memiliki sastra itu gitu. Benar. Diberi juga kesempatan kepada orang-orang di luar disiplin ilmunya itu untuk juga mempelajari agar terjadi perkembangan ya Kembang. di masyarakat tentang kesastraan itu ya. Baik, Bung Ubay. Eh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kita sudah tadi bicara pentingnya sastra, lalu habis itu kita juga langkah-langkah ya yang sudah dijelaskan ya kan gitu. Tetapi yang mengganjal ya, bagaimana kita juga tidak bisa mengasingkan bahwa ada namanya kemajuan zaman ya. Kemajuan zaman juga pasti berpengaruh kepada ya sesuatu ya, termasuk kesastraan itu sendiri. Ya, kemajuan zaman, ya digitalisasi, bagaimana kemudahan-kemudahan yang dapat dari digitalisasi ini gitu ya. Ya tadi saya sebutkan di awal bahwa ledakan informasi yang didapat ya, yang didapat di masyarakat itu membuat sepertinya tabir itu sudah terbuka lebar gitu. Orang sudah dapat begitu ya. Akhirnya kalau dulu mungkin ledakan informasi yang didapat tuh sedikit, kerannya terbuka gitu. Sekarang ini sudah sangat banyak. Jadi akhirnya seperti tidak ada penghargaan dalam suatu karya-karya ya, ledakan-ledakan informasi dan karya-karya, dan itu sangat berpengaruh saya lihat dengan budaya ya, cara orang untuk menghargai sesuatu itu ya, itu kita tidak bisa hindari itu ya, bagaimana menghargai ya, termasuk kita mungkin bagaimana kita menghargai sebuah ya hidangan makanan yang ada di hadapan kita, kita nikmati dengan bagus itu sekarang. Kalau dulu kita menghargai itu karena saking minimnya karya-karya yang apa namanya makanan yang hadir ya di hadapan kita. Sekarang ini sangat banyak menu makanan yang dapat akhirnya, tetapi kita tidak pernah merasakan nikmatnya makan itu ya. Kita tidak dapat apa namanya rasanya kan, seperti itu karena banyak. Sama seperti itu sastra juga seperti itu, sangat banyak luapan karya-karya yang kita hadapi, akhirnya kita juga menjadi ya kadang karya itu juga tidak dibaca ya, hanya sekedar nongkrong di apa, melintas di Instagram kita ya, hanya sebenarnya seperti itu karena kita tidak punya perhatian tentang itu ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana menurut Bung Ubay fenomena ini gitu? Apakah memang sudah sebegitu parahkah kita menghargai karya-karya itu gitu ya, karya-karya itu ya, karena ya kalau saya merasa tidak ada ini, kelihatannya ada pergeseran, penurunan dari penikmatnya ya, menikmati karya-karya itu, dan sementara juga karya-karya itu juga ya kurang juga bisa dinikmati juga ya, kurang kualitas untuk menikmatinya gitu. Bagaimana menurut Bung Ubay tentang fenomena ini, Bung? Apa ini? Jadi gini tulang, ada sesuatu yang apa namanya berada pada posisi yang dikatakan baik, tapi dia tidak baik gitu. Dikatakan tidak baik, tapi dia baik gitu. Nah, itu kan, jadi kita berada pada fase ini ya. Kita sendiri menelaahnya agak susah. Misalnya gini, pembaca di Indonesia ya khususnya, kita dapat data misalnya minat baca ya, misalnya baca di Indonesia itu meningkat, minat bacanya meningkat tulang. Jadi ada istilahnya, ada pembaca yang baik, ada pembaca yang benar ya. Pembaca yang baik itu segalanya dia baca gitu kan. Tapi pembaca yang benar adalah dia akan menyelesaikan bahan bacaannya itu, dan dia akan menelaah bahan bacaannya itu, dan dia akan menganalisis bahan bacaannya itu. Jadi pembaca yang baik itu ya dia membaca segala hal gitu ya, semuanya dia baca, tapi dia tidak menelaah dengan dalam, tidak menganalisis dengan dalam, tidak setajam yang pembaca yang benar gitu ya. Jadi pembaca yang baik akhirnya mengangkat minat baca minat baca di Indonesia meningkat, gitu kan. Grafiknya meningkat. Karena apa? Karena kemajuan teknologi. Mereka mayoritas pembaca di situs-situs
tidak usah kita sebutkan, tapi di situs-situs yang ada novel lah, ada novel, ada yang namanya cerpen lah, yang ada namanya perbab-bab novelet lah gitu kan. Nah, itu terjadi di, mungkin tulang tahu beberapa situs-situs tempat baik itu menulis secara online maupun dibaca secara online ya. Benar. Melalui situs-situs itu mereka tidak perlu datang ke Gramedia, mereka tidak perlu datang ke perpustakaan, mereka tidak perlu datang ke rumah baca. Melalui situs itu yang tiap malam hampir mereka baca ya, melalui situs itu. Dan tulisan-tulisan di situs itu yang memang terkadang ada vulgar, terkadang ejaannya salah, kemudian karakternya ya apa ya, yang namanya tidak ada yang mengeditorin atau yang meredakturkan, tidak ada redakturnya, akhirnya dia lost begitu saja kan gitu kan. Oke, Nah, oke. itu membuat efek negatifnya adalah tidak terbacanya karya-karya sastra yang berkualitas. Tapi efek positifnya minat baca naik pulang. Nah, itu kan satu tuh. Nah, kan konteksnya tuh ada grafiknya, gara-gara ini gara-gara digitalisasi ini kan Ya, gitu kan. betul. Oke. Meningkatnya perkembangan zaman nih, akhirnya nanti tidak ada yang datang ke rumah baca anak nagari karena orang udah membaca di situs-situs itu tadi kan itu. Kemudian Ya. yang kedua adalah munculnya fenomena media-media online muncul. Kemudian hari ini kan kita lihat situs-situs Perpusnas RI juga bisa minjam buku e-book kan begitu. Betul. Nah, jadi munculnya itu berefek positif kepada kita yang jauh dari Perpusnas RI, yang kita bisa mengupdate bahan bacaan secara elektronik yang itu tidak dimiliki oleh perpustakaan kita. Itu secara positifnya. Tapi secara negatifnya adalah akhirnya penulis-penulis yang berada pada fase percetakan, mencetak buku, atau dia masih berada pada fase menerbitkan karya-karya sastra berkualitasnya di koran, dia kehancuran itu, dia akan karya-karyanya belum tentu dibeli orang lagi, karena orang sudah bisa mendapatkan dipinjam di beberapa website yang ada di Indonesia. Sehingga yang terjadi adalah ada efek positif, kemudian ada efek negatif. Sehingga kita harus berada pada fase kita akan meletakkan digitalisasi itu sebagai musuh atau sebagai kawan. Sebagai kawan atau sebagai lawan. Bila dia sebagai kawan, maka kita akan menggunakan dia sebagai kawan yang kita akan merujuk-rujuk, yang kita tidak bisa menemukan jurnal, kita tidak bisa menemukan karya-karya Sapardi 30-40 tahun belakangan. Kita mengambil karya-karya itu akhirnya dari e-book kan begitu, yang dapat kita baca lagi, atau karyanya HB Yasin, esai-esainya HB Yasin yang bisa kita rujuk. Akhirnya kita butuh dengan teknologi itu. Kalau itu kita jadikan kawan. Tapi kalau dia memang kita jadikan lawan, maka kita akan selalu melihat itu sebagai sisi negatif dan kita tidak berkenan untuk ikut dalam arusnya itu. Misalnya hari ini kita mendengar beberapa rekan penulis tulang, dia meletakkan media sosialnya, Facebook kah, Instagram kah, ketika dia melakukan jepretan, menjepret satu suasana lah ya, dia jepret, kemudian dia posting di Instagram, kemudian dia buatkan bukan kutipan sebenarnya, bagi orang kutipan, tapi bagi dia adalah kerangka berpikir terkait hasil jepretan dia, sehingga ketika dia ingin menuliskan itu lagi, dia tinggal menjemput memori itu gitu. Nah, itu yang dilakukan, itu yang dibuatkan sebagai kawan. Misalnya kita orang yang memang tidak terbiasa untuk mengingat memori itu, kita lebih terbiasa untuk
ketika kita dalam proses perjalanan kita berhenti mencatat di handphone apa yang telah kita lihat atau apa yang sekilas kalimat atau kata yang terlintas kita di benak kita catatkan begitu agar tidak terlupa. Itu yang masih terjadi bagi kita, sehingga kita jepret hasil, kita posting di Facebook maupun Instagram, kita buatkan kalimatnya, kalimat itu adalah kerangka berpikir kita yang bagi orang, nah ini bagi orang kebanyakan ketika kita katakan ketika si Ubaidillah menuliskan tiga kalimat atau ya 3 kalimat dan mereka itu sudah menganggap itu adalah puisi Ubaidillah, padahal itu adalah bagian dari kerangka berpikir untuk menuliskan lebih panjang lagi sebenarnya. Jadi kita meletakkan teknologi itu sebagai kawan, tidak sebagai lawan. Nah, kurang lebih hal begitu Tulang. Kalau kita lebih melihatnya adalah bagaimana setiap orang menanggapi fenomena kecepatan teknologi ini. Misalnya ada hal menarik lagi ketika Tulang bisa menggunakan AI sebagai ilustrator di dalam buku-buku puisi Tulang misalnya. Itu kan akhirnya Tulang sudah bisa membuat ilustrator sendiri, kemudian sesuai keinginan Tulang tanpa harus mengeluarkan biaya besar kepada orang lain. Kan teman berarti dia. Teman jadinya. Nah itu kan hal seperti itu. Jadi tergantung kita pribadi menempatkan teknologi itu seperti apa. Sama seperti pernah, mungkin ini menjadi pro dan kontra ya. Sama ketika ini di luar dari konteks itu, tapi ini adalah sebuah ilmu pengetahuan terlepas dari situ ya. Ketika anak-anak bermain gadget atau dalam KBBI di gawai ya, bermain gawai, kemudian yang terbuka adalah situs-situs yang di luar dari harusnya dia begitu kan, terbuka situs-situs itu. Kemudian yang kita salahkan adalah pemerintah, atau yang kita salahkan adalah situs itu bisa menerobos itu, padahal kan tidak. Itu adalah benda mati yang kita pribadi yang mengarahkan dia ke sisi mana, ke sisi positif atau ke sisi negatif. Jadi tidak teknologinya yang disalahkan, tapi kitanya menempatkan teknologi itu sebagai apa. Kalau kita hari ini kita menggunakan teknologi Tulang lagi duduk tinggi, Ubay sedang di Padang. Bila tidak ada teknologi ini, bagaimana kita melakukan dialog? Betul. Nah kan ini sisi positifnya. Itu tidak bisa melakukan dialog. Tunggu Ubay dulu ke Bukit Tinggi atau Tulangnya ke Padang, baru kita melakukan dialog. Kan hari ini sudah didekatkan. Kalau bahasanya Prof. Yasraf Ambil Piliang, dia sudah melakukan dalam bukunya Melipat Ruang itu ya, ruang-ruang ini sekarang telah dilipat. Kita sedang melipat ruang nih, ruang yang ada di Bukit Tinggi dengan di Padang dilipat nih. Jadi satu, kita berada di teknologi ya. Kurang lebih begitu Tulang. Sehingga yang disalahkan bukan teknologinya, kita menikmati fenomena ini bukan teknologinya yang disalahkan, tapi sebagaimana kitanya, baik itu penulis, baik itu ekonom, baik itu teknokrat, dan hal lain lah di bidangnya masing-masing. Kalau kita hari ini di bagaimana sastra ya harus terlibat dalam, kalau kita berharap keterlibatan sastra itu di bidang-bidang yang juga teknologi seperti ini. Gitu. Contoh, baik. Nah, ketika ini Tulang, ketika terjadi COVID waktu itu ya, COVID, bagaimana pertunjukan teater akhirnya diletak di satu ruangan tanpa ada penonton dan dibuat live, dibuat di kanal-kanal YouTube. Akhirnya kan itu di satu sisi teater tidak lagi ditonton secara langsung, tapi penonton teater yang harusnya di dalam ruangan itu hanya 300 orang, tapi ketika dibuat di kanal YouTube yang nonton jadi 2.000 orang. Berbeda. Betul. Nah, kan ini berbeda nih. Gimana kita menyikapi sebuah kemajuan zaman itu, kan itu dia. Kurang lebih begitu dia Tulang. Baik, sahabat Rumah Baca. Jadi jangan jadikanlah teknologi menjadi alasan ya. Berarti teknologi itu bisa menjadi tools bagi kita, menjadi kawan bagi kita ya untuk ya mewarnai kesastraan ya di masyarakat. Karena teknologi ya, kemajuan
kemajuan teknologi itu adalah media, nanti menjadi media bagi kita gitu, bukan menjadi alat lah, alat atau media ya bagi kita untuk eh, menge- me- mengembangkan ya sastra dan mencapai kepada seluruhnya. Tadi tertarik juga bahwa kita sadari bahwa ya dulu kalau kita harus hadir di teater ya, nonton teater, berapa orang lah yang menampung gedung teater itu ya. Sekarang kalau kita gelarkan teater lalu kita live-kan di Zoom ya, mungkin puluhan ribu orang akan menonton teater itu karena tidak perlu berada di ruang itu. Walaupun ya mungkin nanti ada suasana yang berbeda ya. Berbeda ya. Suasana yang berbeda yang karena kita langsung dengan nonton secara virtual itu berbeda gitu. Baik, Bung. Eh, tetapi ini menarik diskusi ini ya, karena kita ya memang ini kemungkinan ya, bagaimana kalau saya merasa begini, kurangnya ya di kita ini, kurangnya di kita, saya rasa ini ada satu hal yang kurang. Kita kurangnya kritik ya, kritik apapun itu, kritik sastra lah, mau kritik ya karya-karya apalah pokoknya ya. Baru kalau kritik-kritik suatu tindakan yang dilakukan ya di instansi pemerintah ya, karena tidak sesuai ya kita tuliskan dalam bentuk tulisan, itu sangat minim sekali ya. Jadi saya rasa apa namanya ya, kalau kritikan ya, bentuk-bentuk kritikan ya, bentuk-bentuk bahasa-bahasa satir yang kita lemparkan di media, di ya sekarang ya di media ya, karena kita sudah ada media semuanya nih, di media sosial atau dengan website ataupun dia mengirimkan sebuah tulisan ke media gitu ya, sangat terbuka kita untuk menuliskan ya, kita beropini, berargumen, itu sangat sangat terbuka sebenarnya. Tetapi bentuk-bentuk itu rasanya makin berkurang ya, kritikan-kritikan seperti itu ya, opini-opini yang tajam ya, untuk membuat sebuah apa namanya ya mengomentari suatu keadaan ya, keadaan sosial ataupun apa itu yang dalam bentuk tulisan itu sangat berkurang. Dan itu padahal kalau dulu ya, kalau zaman-zaman belum ada media sosial atau digitalisasi, itu sangat sering ya opini-opini itu muncul dan itu dibaca oleh masyarakat banyak ya, masyarakat banyak, karena itu mungkin dia satu corong ya, media sosial kan apa, media cetak yang dibaca banyak orang. Kalau sekarang mungkin sudah banyak channel ya, banyak platform, jadi akhirnya perhatian orang untuk membaca di satu platform itu sangat berkurang ya. Tetapi kan tidak membuka kita ya, tetap juga kita harusnya ruang-ruang kritik itu terjadi kan, karena kritik adalah suatu hal yang membangun sebenarnya. Kita akan lebih aware ya, kalau kita santai-santai saja kita melakukan sesuatu lalu tidak ada kritik ya, udah santai, seperti itu saja nanti jadinya gerakan-gerakan yang dilakukan ya, termasuk gerakan literasi kan. Makanya saya kemarin juga sudah berbicara dengan Bang Subhan ya, bagaimana seorang pengurus TBM ya, seorang pengelola TBM ya, pegiat literasi juga harus cakap dalam menulis ya, punya kemampuan untuk menulis agar ide-idenya juga dituliskan di channel-channel atau platform yang mereka punya gitu. Jangan hanya sekedar gerakan-gerakan yang dilakukan tanpa ada penguatan narasi di media begitu. Ya itu bagaimana Bung Ubay menilai ini? Ya, kritikan-kritikan ini sudah tidak ada. Mungkin orang kalau dikritik mungkin baperan ya. Sama seperti Gen Z ya, nanti kalau dikritik ya udahlah, merajuk ya, atau ya nggak berani lagi ya, nggak mau berkarya lagi ya kan, nah, seperti itu ya, seperti itulah. Karena saya rasa kritik adalah filterisasi ya, filter untuk kebaikan itu, untuk sebuah karya yang baik ya, kritik itu menurut saya itu. Bagaimana menurut pandangan Bung Ubay tentang ini? Jadi kalau kita di sastra ya, tulangnya di sastra itu ada namanya apresiasi sastra,
ada namanya kritik sastra ya. Dan dalam fasenya, dalam beberapa diskusi, apresiasi dan kritik itu kan berbeda ya. Kalau kritik bahasanya pedas saja, kritik dalam arti itu berbeda. Ketika kita hari ini melihat mayoritas secara secara apa ya? Secara inilah, secara terbuka saja, misalnya Ubay menerbitkan buku kemudian diapresiasi saja, tapi dia akan terjadi sebuah dialog di antara kita yang saling mendorong bagaimana karya itu semakin baik, kan begitu. Apresiasi itu kan bahasanya lebih positif, sedangkan kritik lebih negatif. Dan mayoritas, nah ini mayoritas ya tulangnya, Yap. masyarakat kita tidak siap untuk dikritik. Sekalipun muncul seorang kritikus, baik itu kritikus apapun, film, seni, sastra, musik, tari, apapun itu ya, munculnya seorang kritikus, sehingga dia akan dinyatakan sebagai lawan. Sebagai lawan, kemudian dia harus dijauhkan, harus dijauhi. Karena pada fasenya, ketika dia mengkritik kita bukan merasa terbaiki, tapi kita merasa terburukkan, kita merasa terendahkan, kita merasa terzolimi ketika orang melakukan kritikan kepada kita. Dan itu terjadi dalam beberapa dekade ya, bukan hanya kalau di sastra sendiri, kritikus sastra bukan hanya 2-3 tahun, 4 tahun belakangan ini. Tahun 81 pun Profesor Jacob Sumarjo sudah menuliskan tentang kurangnya kritikus di Indonesia. Itu tahun 80 atau tahun 90-an tuh. Itu sudah tertuliskan sampai 2024 juga hal itu terjadi ketika 2021 ya atau 2022 kita bicara eksistensi kritikus di Sumatera Barat. Waktu itu kita, Ubay juga salah satu narasumbernya, menyatakan hal yang sama, bahwasanya kritikus itu minimnya bukan hanya sekarang, tapi udah dari 90-an. Misalnya hari ini ketika, kalau di sastra sendiri, ketika tidak adanya Gunawan Muhammad dengan catatan pinggir atau esai-esai dia berkaitan dengan sastra, HB Yasin, Gunawan Muhammad, kemudian semakin turunnya lagi beberapa penulis-penulis lainnya, dalam 100 penulis, 100 sastrawan lah atau penulis lah bahasanya, dalam 100 penulis itu belum tentu terlahir satupun seorang kritikus atau esais, belum tentu. Tapi yang paling pasti terakhir adalah seorang penyair, seorang cerpenis itu pasti terlahir. Tapi seorang kritikus tentu dia punya, jadi pisaunya kan berbeda ya tulangnya. Orang-orang akan menganggap ketika Ubay mengkritik sebuah program-program yang dilakukan oleh Rumah Baca Anak Nagari, orang akan melihat, orang lain, ini bukan tulang, tapi orang lain melihat Ubay benci dengan Rumah Baca Anak Nagari. Ubay iri dengan Rumah Baca Anak Nagari. Padahal ketika Ubay mengkritik itu, tentu Ubay punya landasan. Baik landasan pengalaman atau landasan teoritis. Kan begitu tuh. Kita lihat program-program yang dilakukan oleh Rumah Baca Anak Nagari, misalnya semakin hari, semakin kemari, semakin beberapa tahun ke depan, semakin lebih menarik, lebih matang. Lebih matang berarti sebelumnya itu kurang matang. Kan itu kita bilang. Kenapa? Karena kita terlibat secara emosional dengan Rumah Baca Anak Nagari. Kemudian akan kita punya landasan teoritis. Kalau tulang sebagai orang yang memang orang di lapangan, tulang akan menerima kritikan itu. Tapi bila orang lain, bahkan teman-teman tulang sendiri merasa si Ubay itu tidak suka dengan Rumah Baca Anak Nagari. Si Ubay itu iri dengan Rumah Baca Anak Nagari. Akan jadi kita susah ya dengan kritikan ini sekarang. Orang yang kita kritik biasa aja, tapi di belakang orang yang kita kritik tidak biasa dia. Nah itu. Jadi kita, kalau bersama di sastra juga begitu ya. Di sastra juga begitu, bagaimana ketidakterimaan seorang kritikan, sehingga ketika
daripada Ubaynya ribut sama Tulang, daripada kita saling tidak enakan, akhirnya yang muncul apa? Apresiasi. Bagus sekali kegiatan rumah baca anak nagari, bagus sekali puisi-puisinya. Udah, daripada kita ribut. Itu yang terjadi hari ini Tulang. Sehingga bila kita merujuk yang di awal tadi, karya-karya sastra yang Tulang sampaikan tadi, mulai di ujung-ujung ini adalah lebih banyak yang hanya menyelesaikan yang penting selesai karyanya daripada dia merujuk kepada kerangka-kerangka bahwasanya bagaimana sastra itu sendiri. Seperti apakah kualitasnya, seperti apakah kalau di puisi misalnya, seperti apakah rimanya, seperti apa bunyinya, seperti apa tipografinya. Itu sudah ditabrak saja, yang penting puisi itu selesai katanya. Dan ketika puisinya selesai, karena tidak banyak seorang kritikan, tidak banyak kritikus, lebih banyak yang apresiasi, ya puisinya bagus, puisinya keren, di-repost oleh teman-temannya, di dalam media sosial. Akhirnya dia sudah berbangga diri, seperti itu teruslah karyanya. Itu yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak ingin ribut. Mungkin berbanding satu, Tulang. Berbanding satu. Ketika kita kritik juga, kita kritik pemerintah, padahal itu sebuah yang jelas, kita ditinggalkan, tidak ada lagi proyek-proyek yang berkaitan dengan itu kepada kita. Kawan-kawan kita kritik. Ketika kawan-kawan kita kritik, kita ditinggalkannya, tidak ada lagi kegiatan-kegiatan bersama dengan kawan-kawan kita. Ketika karya-karya sastra atau puisi-puisi atau cerpen-cerpen kita kritik, setelah itu dicari puisi-puisi kita, dicari cerpen-cerpen kita, dikritik lagi sama orang. Seperti itulah berbalas dendamnya dia. Maka kita akhirnya kehilangan kritikus-kritikus yang benar-benar berada pada pijakan yang positif untuk sebenarnya meningkatkan kapasitas karya sastra itu sendiri. Atau bila di Indonesia kita lihatlah secara terbuka, transparan aja kita sampaikan Rocky Gerung misalnya. Kalau di sastra Indonesia ada Saud Situmorang, orang yang pedas hari ini mengkritik karya sastra ABCDFG gitu. Dan dia tidak banyak disukai oleh orang, tidak banyak. Nah, itu susahnya menjadi seorang kritikus Tulang. Betul. Termasuk kita yang pernah mengkritik beberapa instansi terkait, beberapa rekan-rekan kita, ya akhirnya dia dibangunkan benteng setinggi-tingginya untuk tidak memakai kita lagi. Ya, tapi bagi kita tidak masalah bahwasanya ketika yang kita sampaikan adalah sebuah kritikan yang benar, kemudian kita ditinggalkan, ya sudah, berarti ketidaksiapan oleh rekan-rekan kita, oleh instansi-instansi terkait untuk menjadi lebih baik. Kan begitu aja. Ya. Kurang lebih dia bicara kritik dan apresiasi itu dia bisa dalam ruang sendiri asiknya itu Tulang. Dia punya pembahasan sendiri nanti kan. Ya, baik. Sahabat membaca. Jadi sebenarnya masih banyak pertanyaan, tetapi kita dibatasi dengan waktu kan. Kita harus juga menghargai waktu yang sudah kita sepakati dari awal kan tadi kan. Jadi agar ya mungkin ini pemantik dulu bagi sahabat rumah baca. Ya mungkin nanti kita bisa hadirkan, kita berdiskusi, karena bagi saya tidak ada jalan kalau kita ingin membangun ya, apa itu terkait dengan kesastraan ataupun literasi, ya memang harus ada namanya ruang karya dan harus ada ruang diskusi untuk itu gitu. Jadi jangan kita lupakan kita juga berkarya, kita juga berdiskusi gitu ya, karena itu pula ekosistem yang akan membangun ya suatu literasi, sastra, atau apapun yang mau kita tema-tema apapun yang kita mau naikkan, narasi-narasi apa gitu, ya memang harus dibangun dengan seperti itu. Karena bagi saya hari ini kalau kita sebagai seorang pegiat literasi ya, kita tidak bisa berbicara ya, tidak mau mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya atau apapun ya, bentuknya ide, walaupun itu keluh kesah atau apapun, ya berarti kita masih tidak menyelami apa yang kita jalani ya. Ya bagi saya seperti itu. Apalagi kalau saya lihat
bagaimana saya sebagai ya kan baik sebagai ketua dari Forum TBM ya. Saya juga menaungi hampir ada 100 taman bacaan ya. Saya memang merasa kalau semua sinyal-sinyal teman-teman TBM itu memang mau menyuarakan ya, dan mereka punya kompetensi untuk itu ya, mungkin baik lah ekosistem literasi di masyarakat ya. Karena bagi saya ya tadi memang fenomena seperti itu. Kalau kita mengkritik ya, kita seperti mengkritik ya, kita dianggap musuh ya, dianggap orang yang oposisi ya kan. Jadi tidak perlu lagi dimintai datang ya kan untuk memberikan ya, terhapuslah job kita ya. Terhapus. Tetapi kalau kita santai-santai ya, tidak ada mengkritik ya, ya rasanya bagi saya memang harus budaya itu sudah hilang ya. Tapi harus juga tetap dijalani lah hal-hal seperti itu. Ya kalau kritik sesuai dengan kaidah keilmuan, kritik sesuai dengan ilmu yang kita baca ya tidak masalah. Saya merasa dunia kritik ya karena dunia tidak menerimanya karena level pengetahuannya juga ya berbeda begitu. Jadi akhirnya terjadilah kontra. Jadi bukan dari keilmuan mengkanternya kan. Jadi akhirnya timbul iri saja. Oh, dia muncul kata-kata yang tidak punya referensi ya kan, tidak punya dasar gitu. Oh, dia karena iri dengan ini ya. Tapi bukan konteks kritiknya yang dibahas gitu. Ya mungkin itu saja ya bagi saya. Ini ruang apa namanya, kemajuan teknologi yang kita hadapi saya ya, ini sebuah ruang kritik sebenarnya bagi orang-orang yang menonton kan. Ya ini ruang ekspresi bagi saya ya, bagi komunitas saya ya. Inilah arah dari rumah baca. Jadi rumah baca itu bukan hanya sebagai tempat orang memanfaatkan rumah baca, tetapi dia juga bisa menjadi corong informasi, corong manfaat ya, sebagai toa manfaat bagi ya, manfaat kritik bagi fenomena yang terjadi di masyarakat seperti itu. Baik, Bung Ubay, mungkin kita tidak bisa berpanjang lebar karena kita akan sudah mau juga menuju jam 6 ya. Jadi apa closing statement ya, pernyataan terakhir dari Bung Ubay tentang kegiatan ini ataupun tentang tema ini ya, itu diserahkan kepada Bung Ubay sebelum kita tutup. Berapa menit? 2 menit. Terserah 2 menit ya. Oke, sebagai penutup dalam dialog kita pada sore hari ini, kita melihat sebenarnya betapa sastra itu penting, betapa sastra itu sebenarnya sangat melingkupi segala macam aspek ya. Bagaimana melalui sastra kita bisa melihat sesuatu teknologi, bahkan matematik dapat dijadikan sebuah progres dalam karya sastra. Kemudian bahkan apa yang kita lihat baik alam semesta itu dapat bersinggungan dengan sastra itu sendiri. Karena sastra hadir dari jiwa, dari pikiran, dari hal-hal yang positif untuk disampaikan kepada publik. Sehingga sastra itu sangat penting, dan harapan kita adalah bagaimana segala macam instansi mampu mengakomodir sebelah mata, dan sastra itu tidak dapat mendorong apapun. Padahal pada kenyataannya dalam dialog-dialog Carlina Supeli, kemudian
Maksi Suseno, dan tokoh-tokoh sastra lainnya, Cak Nun dan lainnya, itu sangat menyatakan bahwasannya sastra itu penting dan sastra itu harus terus dikumandangkan agar kita tidak mendapatkan sebuah sisi negatif selalu. Bagaimana pada akhirnya sampai hari ini 2024 sampai tahun-tahun mendatang kita menjadi masyarakat-masyarakat yang cerdas, masyarakat-masyarakat yang dapat diajak berdiskusi, diajak berdialog. Agar apa? Agar pertumbuhan pendidikan, agar pertumbuhan ekonomi, pendidikan, kebudayaan itu selalu meningkat. Kita berharap melalui sastra, melalui kanal-kanal yang hari ini kita lakukan, melalui teknologi-teknologi, kita dapat selalu berdialog. Mungkin tidak hanya rumah baca anak nagari, banyak rumah-rumah baca, kanal-kanal yang lain, komunitas-komunitas yang lain, kita dapat berdialog bagaimana sebenarnya kita mampu sama-sama menghidupkan, tidak hanya dari penulis, tapi itu juga dari orang yang di luar dari penulis. Dia yang suka membaca, kemudian dia berharap sastra itu muncul. Dia yang suka menulis, sastra itu pastinya akan melejit. Dia yang tidak suka membaca, tidak suka menulis, tapi dia suka dalam dialog-dialog, diskusi-diskusi. Silahkan ikut bergabung agar kita sama-sama menghidupkan ruang-ruang kreativitas, ruang-ruang sastra agar semakin lebih matang ya, semakin lebih baik. Rasa itu aja closing statement kita, Tulang, pada sore hari ini. Terima kasih mempercayakanlah untuk dialog sore hari ini. Semoga ya lepas dari Ramadan kita dapat bersilaturahmi dan dialog secara langsung di Rumah Baca Anak Nagari. Baik, Bung Ubay, terima kasih atas closing statement-nya. Jadi kita harus membuat ruang-ruang diskusi ya. Ya pastinya nanti akan kita undang untuk Bung Ubay untuk ya hadir di Rumah Baca, karena itu suatu upaya bagi kita ya memperkenalkan sastra, memperkenalkan bagaimana literasi ya bagi masyarakat ya. Kalau saya rasa saya ingin memintas ya. Saya ingin kita harus juga perhatian dengan literasi ya, dengan kesastraan bagi anak-anak usia dini lah. Karena itu sebagai regenerasi nantinya gitu. Kalau kita tidak concern ke situ ya mungkin nanti akan hilang gerak-gerak literasi ya, karena lebih menyingkat saja nanti daripada kita mementingkan hal-hal literasi kepada orang-orang dewasa ya yang sudah ini ya. Saya rasa literasi dini ini juga harus diperhatikan bagi ya ini memunculkan talent-talent baru ya yang perhatian dengan dunia-dunia tulis menulis, puisi ataupun teater ataupun ya berhubungan dengan kesastraan semuanya. Ya mungkin sahabat Rumah Baca, terima kasih Bung Ubay sudah mau bergabung di sini. Ya, 1 jam lebih kita sudah berbicara. Mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat Rumah Baca. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, Bay. Assalamualaikum. Sama-sama, Tulang. Waalaikumsalam.